Ya, jadi kita akan lanjut. Kita sudah membahas bab 2, 3. Sekarang kita akan masuk ke bab 4. Seperti biasa, acuan dari buku kita untuk video ini, pembelajaran ini adalah Fisika Mata Kanginan untuk SMA kelas 10. Jadi Fisika Mata Kanginan untuk kelas 10, kurikulum 2013 revisi. Jadi kalau Anda lihat di buku, ya, jadi kalau Anda lihat di buku, ini ada, kita akan belajar bab 4 gerak lurus ini. Letak konsepnya, Anda lihat bahwa gerak lurus ini dibagi atas gerak lurus beraturan, yaitu cirinya kecepatannya konstan, dan gerak lurus berubah beraturan, cirinya percepatan konstan. Ya. Contoh dari gerak lurus dengan percepatan konstan yang terkenal adalah gerak jatuh bebas. Nah, kemudian gerak lurus ini akan berkaitan dengan besaran-besaran. Ya. Jadi kalau Anda lihat besarannya ada posisi, perpindahan, waktu, dan jarak. Anda sudah belajar kemarin di bab 3 bahwa perpindahan adalah besaran vektor. Posisi juga termasuk besaran vektor karena bergantung pada arah. Dan jarak adalah besaran skalar. Kalau jarak kita bagi dengan waktu, kita dapat kelajuan rata-rata. Jadi kelajuan rata-rata tentu besaran skalar. Dan kalau kita amati untuk waktu yang singkat, itu akan menghasilkan kelajuan sesaat. Sedangkan hasil bagi antara perpindahan dan waktu itu memberikan suatu besaran vektor yang kita sebut kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan untuk suatu selang waktu. Nah, kalau selang waktunya sangat singkat, maka dia akan menghasilkan kecepatan sesaat. Inilah yang diukur oleh speedometer, ya, kecepatan sesaat. Ya, tetapi dalam besarnya saja dia sebetulnya yang diukur oleh speedometer adalah kelajuan sesaat. Ya. Kemudian kalau kecepatan rata-rata ini kita amati pada suatu selang waktu tertentu, maka menghasilkan percepatan rata-rata. Dan kalau percepatan rata-rata ini kita amati dalam waktu singkat, dihasilkanlah percepatan sesaat. Ya, yang diukur oleh alat yang disebut akselerometer. Nah, sekarang kita akan lihat lagi, kemarin kita sudah tahu berbeda antara perpindahan dan jarak ya. Perpindahan itu adalah suatu besaran vektor dari posisi awal menuju posisi akhir, lurus. Sementara kalau jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Mulai dari suatu titik awal menuju ke titik akhir dan itu termasuk besaran skalar. Nah, perpindahan akan menghasilkan kecepatan rata-rata, sedangkan jarak akan menghasilkan kelajuan rata-rata. Nah, bagaimana menentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Ya, apa beda antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Ya, kalau Anda lihat di halaman 127 buku itu ada gambar seperti ini. Ya, kalau kita perbesar kemarin. Jadi di sini ada posisi awalnya di A. Ya, jadi posisi awal itu di A. Ini posisi awal. Nah, Anto berlari ya dari A menuju D, tapi dia nggak langsung ke D, tapi dia berlari ke B dulu. Sejauh 200 meter, kemudian dia berlari belok ke arah C sejauh 100 meter, kemudian dia belok kanan 200 meter untuk sampai di D. Ya, jadi D itu adalah posisi akhir. Ya, maka kita akan menghitung kelajuan rata-rata yaitu jarak dibagi waktu. Nah, jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat panjang lintasan sesungguhnya ditempuh oleh benda atau jarak adalah yang ditempuh oleh Anto adalah 200 meter ditambah 100 meter, 300 ditambah 200. Jadi 500 meter. Jadi Anda lihat di sini 500 meter. Dibagi selang waktunya. Nah, kebetulan selang waktu untuk menempuh ini adalah 100 sekon ya, dicatat dari mulai dari A, B, C, D ini dicatat dengan stopwatch adalah 100 sekon.
Sehingga kelajuan rata-rata adalah 500 meter dibagi 100 sekon. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Itulah cara menghitung kelajuan rata-rata, ya, yang didefinisikan sebagai jarak tempuh sesungguhnya dibagi dengan selang waktu. Nah, bagaimana dengan kecepatan rata-rata? Ya, kalau Anda lihat lagi tadi lintasannya. Jadi ini ada A, kemudian dia ke sini 200 meter, kemudian ke sana 100 meter, di sini tiba di B, di sini tiba di C, kemudian ke sana tiba di D. Ini 200 meter. Jadi ini posisi awal, ini posisi akhir. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini perjalanannya. Nah, kelajuan rata-rata sudah kita definisikan tadi, yaitu jarak dibagi waktu. Dan ini termasuk besaran skalar, ya. Termasuk besaran skalar. Besaran skalar. Nah, sekarang kita akan menghitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu. Ya, jadi beda ya. Perpindahan ini vektor, sehingga ini termasuk besaran vektor. Besaran vektor, ya. Nah, berapa perpindahannya? Kita lihat. Ya, dengan gambar ini. Kalau kita besarkan 100 meter. Nah, perpindahan adalah dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Jadi posisi awalnya di A, posisi akhirnya di D. Nah, jadi ini adalah perpindahan, ya. Inilah perpindahan. Jadi perpindahan adalah vektor AD, ya. Vektor AD. Ya. Nah, taruhlah ini kita ambil di sini adalah utara. Ya. Jadi jelas di sini perpindahannya berarah ke utara, ya. Jadi perpindahan ini berarah ke utara. Berapa besarnya? Besarnya hanya sama dengan 100 meter. Ya, jadi perpindahannya 100 meter ini. Ya, ke utara. Ke utara. Nah, dengan demikian perpindahan adalah tinggal kita bagi. Ya, kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, perpindahan dibagi waktu, ya. Perpindahannya adalah 100 meter. Ya. 100 meter ke utara. Dibagi 100 sekon. Jadi hasilnya adalah 1 meter per sekon ke utara. Ya, ini menyatakan arah. Inilah kecepatan rata-rata, ya. Jadi beda antara kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata hanya besaran skalar, jadi jarak dibagi waktu tadi jaraknya 500 meter, waktunya 100 sekon. Jadi hasilnya tadi sudah 5 meter per sekon, ya. Jadi hanya besarnya saja, tidak ada arah. Ya, jadi kelajuan rata-rata 5 meter per sekon tanpa arah, sementara kalau kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu, perpindahannya 100 meter ke utara, dibagi 100 sekon, jadi hasilnya 1 meter per sekon ke utara. Ya. Itulah beda antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kecepatan sesaat? Ya. Kalau tadi kecepatan rata-rata, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kecepatan sesaat? Ya. Seperti kita bilang tadi bahwa kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata dalam waktu singkat, ya. Kecepatan rata-rata dalam waktu singkat. Ya, jadi kita hitung dulu kecepatan rata-ratanya, kemudian waktunya kita persingkat terus. Sehingga suatu waktu dia menuju ke suatu nilai, ya. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh, ya. Jadi lebih baik kita langsung contohnya saja. Saya perbesar dulu sambil kita bahas.
Ya, ini soalnya ya. Kalau Anda mati. Posisi sebuah sepeda dinyatakan oleh X sama dengan 2T kuadrat tambah 5T dikurangi 1. Ya. Dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Hitung kecepatan sepeda pada T sama dengan 1 sekon. Jadi ditanya kecepatan sesaat ini. Kecepatan pada saat T-nya 1 sekon. Nah, strategi menghitungnya adalah kita hitung kecepatan rata-rata dulu. Ya, pertama kita ambil dalam waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 1,1. Jadi kalau kita hitung seperti ini ya, saya salin lagi. Jadi posisi posisi dinyatakan oleh X sama dengan 2T kuadrat tambah 5T dikurang 1. Ya. Nah, kita ditanya berapa kecepatan waktu T-nya 1. Ya. Nah, jadi pertama yang kita hitung adalah kecepatan rata-ratanya. Ya, kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dan T sama dengan 1,1. Ya, jadi kita ambil suatu selisih waktu 0,1 sekon. Ya, jadi kalau Anda kurang ini 1,1 dikurangi 1 itu 0,1. Jadi kita hitung dulu. Nah, cara menghitungnya tentu dengan definisi dari kecepatan rata-rata, yaitu V sama dengan delta X bagi delta T ya. Ya, perpindahan itu delta X. Gitu. Ya, delta X. Jadi kita nanti hitung X untuk T-nya sama dengan 1,1. Kita hitung. Dikurangi X untuk T-nya 1. Ya, kemudian kita bagi dengan 0,1. Jadi kita kerjakan seperti itu. Jadi pertama kita kerjakan untuk X untuk T-nya 1,1. Jadi caranya adalah di sini Anda ganti T dengan 1,1. Jadi ini 2 kali 1,1 kuadrat ditambah 5 kali T-nya diganti 1,1. 1,1 dikurang 1. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda hitung ini adalah 6,92 meter tentu ya. Satuannya tentu meter ya ini. Kemudian Anda hitung X waktu T-nya 1. Anda gunakan rumus ini. Tapi sekarang T-nya Anda ganti dengan 1. Jadi X waktu T-nya 1 adalah 2 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 dikurang 1. Jadi 2 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 dikurang 1. Ini kalau Anda hitung 6. Ya, 6 meter. Nah, kalau kita kurangi, inilah yang kita sebut dengan delta X. Ya, jadi kalau Anda hitung ini 0,92 meter. Ya, jadi Anda dapat delta X-nya. Baru Anda hitung V-nya. Ya, jadi V-nya Anda dapat. Ini sudah dapat ini. XT kurang ini adalah 0,92 dibagi 0,1. Kalau Anda bagi ini akan Anda dapat 9,2 meter per sekon. Ini hasilnya. Kecepatan rata-rata untuk selang 0,1 sekon. Nah, sekarang bagaimana kita perkecil lagi selangnya? Jadi kita perkecil bukan 0,1 tapi 0,01. Jadi kita hitung kecepatan rata-rata untuk T-nya sama dengan 1 sekon, sementara T yang satu lagi 1,01 sekon. Jadi selisih waktunya lebih kecil ya, 0,01 sekon. Ya, lebih kecil. Nah, kalau Anda hitung maka Anda akan dapat X waktu T-nya sama dengan, kalau tadi 1,1 sekarang 1,01. Ya, jadi sama saja. Hanya Anda ganti 1,1 dengan 1,01, Anda ganti 1,1 dengan 1,01. Jadi ini akan sama dengan 2 kali 1,01 kuadrat ditambah 5 kali 1,01 dikurang 1. Ya.
Kalau Anda hitung hasilnya adalah 6,0902 meter. Ini untuk posisi waktu T-nya 1,01. Nah, sedangkan waktu untuk T-nya 1 tadi udah kita hitung sama juga, yaitu 6 meter tadi ya. Sudah kita hitung 6 meter. Nah, kalau ini kita kurangi, kita akan dapat delta X-nya untuk delta T 0,01 adalah 0,0902 meter. Begini. Jadi makin kecil ya. Ini 0,92, ini 0,0902. Nah, kalau kita hitung berapa kecepatan rata-ratanya sekarang? Kalau tadi itu untuk selang waktu 0,1, sekarang untuk selang waktu 0,01. Maka kita dapat V-nya adalah delta X 0,0902 dibagi delta T 0,01. Ya. Nah, ini kalau Anda hitung Anda akan dapat 9,02 meter per sekon. Ya, jadi 9,02. Jadi makin kecil ya. Nah, kalau Anda perkecil terus, apa yang Anda dapat? Hasilnya akan Anda dapat V-nya ini mendekati 9, ya, mendekati 9 meter per sekon. Jadi kalau delta T terus diperkecil, misalnya 0,001, 0,0001, maka kecepatannya akan mendekati 9 meter per sekon. Nah, inilah yang kita sebut kecepatan sesaat ya. Jadi kecepatannya waktu T sama dengan 1 itu adalah mendekati 9 meter per sekon. Ini hasilnya ya. Inilah yang cara teknik kita menghitung kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat itu definisinya kecepatan rata-rata dengan selang waktunya makin lama makin kecil. Ya. Jadi kalau kita ulang lagi, untuk kita ditanya kecepatan sesaat untuk T-nya 1. Jadi pertama kita hitung dulu kecepatan rata-rata untuk T1 dan 1,1. Jadi selang waktunya 0,1. Kita dapat delta X per delta T hasilnya 9,2. Ya, hasilnya 9,2. Kalau kita perkecil lagi T1,01 hasilnya adalah 9,02. Akhirnya bisa kita simpulkan bahwa kecepatan rata-rata untuk T sama dengan 1 itu mendekati bilangan 9 meter per sekon. Itulah cara teknik menghitung kecepatan rata-rata.